Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya, oke? Dalam pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan bab 3, dan yang akan kita bahas sekarang itu bagian B-nya mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara yang luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah itu dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengolahan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Ya, contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan, seperti negara Republik Indonesia pada saat ini. Nah, di sini ada ciri-ciri negara kesatuan. Untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan, tentu perlu mengenal ciri-ciri terlebih dahulu. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki yang pertama, satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Yang kedua, satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Yang ketiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Dan yang terakhir, satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri-ciri tersebut ada di negara Indonesia. Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintah yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintahan lain di Indonesia selain satu pemerintahan yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia sendiri, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu, yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPR, dan satu Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Yang selanjutnya di sini pembahasan negara kesatuan. Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BPUPK melakukan diskusi panjang. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat.
Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku, bangsa, dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Tetapi Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Para pemimpin yang berbeda pendapat itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik untuk mengatasi perbedaan. Yang selanjutnya, kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibaca oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi daerah-daerah bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti lagi menjadi provinsi-provinsi. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.